الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Di antara kesalahan di sini jamaah sekalian, thumma amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mubin fi Akhtar Al-Musalli, kesalahan dalam salat. Itu di sini kesalahan para khatib dalam hal perbuatan. Itu diterangkan di sini bahwa di antara kesalahannya adalah berlambat-lambat ketika naik mimbar, yakni telat, tidak segera datang untuk naik mimbar. Iya. Dan juga di antara kesalahannya adalah ketika khutbah noleh kanan kiri. Iya. Ketika dia mengatakan, saya perintahkan kalian kepada yang ma'ruf dan saya larang kalian dari yang mungkar, terus dia tolak-toleh. Begitu pula ketika membaca salawat untuk Nabi SAW, tolak-toleh ke kanan dan ke kiri. Ada lagi yang menambah lagi ketika salawat naik tangga yang nomor 3. Selesai salawat maka dia turun ke tangga nomor 2. Yang ini semua tidak ada dalilnya. Sunnahnya adalah menghadapkan wajahnya kepada manusia dari awal khutbah sampai akhir, lurus. Makanya kita perhatikan ya ikhwan, para khatib di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, lurus begini, tidak pernah tolak-tolak begini. Subhanallah. Itu yang sahih. Berkata Imam Syafi'i bahwa khatib yuqbilu, yani al-khatib biwajhihi, khatib menghadapkan wajahnya ke depan, wala yaltafitu yaminan wala shimala, tidak perlu dia noleh kanan dan kiri. Begitu pula dinukil oleh Imam Ibn Hajar, mengatakan, dinukil dalam kitab Syarh Al-Muhadzab, ini mazhab Syafi'i, anna al-iltifat yaminan wa shimalan makruh ittifaqa. Bahwasanya noleh kanan kiri ketika khutbah makruh hukumnya disepakati. Begitu pula qala al-Mawardi fil Hawi, berkata Imam al-Mawardi dalam al-Hawi, wala yaf'alu ma yaf'alu a'immatu hadzal waqt min al-iltifat yaminan wa shimalan. Tidak perlu seorang imam yang jadi khatib noleh kanan kiri bis salati ala nabi, ketika salawat untuk Nabi
Jadi tetap menghadapkan wajahnya ke depan. Liyakun muttabi'an li sunnatih, agar tetap dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Akhidan bi husnil adab, dengan mengambil adab yang bagus. Ya, kayaknya sudah ya ikhwan. Sampai mana kita? Oh iya. Karena Ibn Taimiyah. Oh ini dia. Berkata Syekhul Islam bin Taimiyah, yukrahu lil imam raf'u yadayhi halat du'a fil khutbah. Makruh bagi imam yang sedang khutbah untuk mengangkat kedua tangannya ketika berdoa ketika khutbah. Jadi ketika khutbah ya kawan, makruh begini itu imam apa khatib. Ya, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam indama kana yushiru bi usbu'ihi idza da'a. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah hanya dengan isyarat begini ketika berdoa. Ya, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa qala Abu Syamah wa tabi'u Suyuti fi raf'il a'immati aydiyahum fil khutbah. Berkata Abu Syamah dan diikuti oleh Imam Suyuti ketika membahas tentang para khatib yang mengangkat kedua tangannya ketika berdoa ketika khutbah. Wa amma raf'u aydihim 'inda ad-du'a fa bid'ah qadimah. Adapun khatib ketika berdoa mengangkat kedua tangannya begini, ya, itu bid'ah. Bid'ah yang sudah lama. Ini kata Abu Syamah dan As-Suyuti. Ini mazhabnya Syafi'i dua-duanya. Abu Syamah dan Imam As-Suyuti mazhabnya Syafi'i. Kemudian wa nassa Ibn Abidin ala karahati dzalik. Ini mazhab Abu Hanifah, Hanafiyah. Ibn Abidin berpendapat makruh mengangkat kedua tangan ketika berdoa oleh khatib. Yang dimaksud dengan makruh di sini yakni karahatut tahrim. Makruh yakni haram. Itu ya jemaah. Wa مثل اللكنوي على بدعة الضلالة بفعل بشر بن مروان فقال وكذلك رفع اليدين للدعاء في خطبة الجمعة فعلوه بشر بن مروان وأنكره عليه عمارة. Imam Al-Laknawi memberi contoh bid'ah yang menyesatkan adalah perbuatan Bishr bin Marwan ketika beliau mengangkat kedua tangannya ketika berdoa ketika khutbah Jumat. Bishr bin Marwan, dan diingkari oleh Umar. Berkata Imam As-Safarini Al-Hambali, ini ulama dari madhab Hambali, Imam As-Safarini rahimahumullah jami'an, berkata qala ulama'una wa ghairuhum, berkata ulama kami dan selain mereka, yukrahu lil imam raf'u yadayhi halat du'a bil khutbah. Makruh bagi imam, yakni ketika khutbah berdoa dengan mengangkat kedua tangan.
kecuali ketika doa istisqa. Doa istisqa, maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Adapun selain istisqa, ketika berdoa waktu khutbah tidak mengangkat kedua tangan. Qala al-Majd, huwa bid'ah. Ya, ini sekarang disampaikan mazhab dari Hambali. Berkata Majd bahwasanya mengangkat kedua tangan ketika berdoa waktu khutbah adalah bid'ah. Wifaqan al-Malikiyah, sesuai dengan pendapatnya mazhab Malikiyah, wa Syafi'iyah dan mazhab Syafi'iyah, wa ghairihim, dan selain mereka. Wala ba'sa an yushira bi isbu'ihi fiha. Tidak mengapa ketika berdoa waktu khutbah dengan isyarat tangannya. Begini. ولهذا لم يستحب كثير من العلماء والمحدثين لمن كان يأمرهم برفع اليدين في خطبة الجمعة. Oleh karena itu banyak para ulama dan para ahli hadis tidak menganjurkan ketika menyuruh manusia kepada kebaikan yakni khutbah dengan mengangkat kedua tangan. Waqad rawa Abu Zur'ah ad-Dimashqi fi tarikhihi, diriwayatkanlah Abu Zur'ah, imam tabi'i di Damaskus, Syam, imam ahlu Syam, dalam tarikhnya dengan bisanad sahih ila Habib ibn Ubaid, dengan sanad yang sahih sampai kepada Habib bin Ubaid, qal inna Abdul Malik sa'ala Ghadif ibn al-Harith al-Thumali an yarfa yadayhi ala al-minbar fa qala amma ana fala ujibuka ilayya. Yani Abu Zur'ah, imam ahlu sunnah di Syam, imam tabi'i di Syam, dengan sanad yang sahih kepada Habib ibn Ubaid menceritakan bahwa Abdul Malik bin Marwan menyuruh kepada Ghadif ibn al-Harith al-Thumali ketika khutbah agar dia mengangkat kedua tangannya ketika berdoa di mimbar. Maka Ghadif berkata, adapun saya tidak akan menerima perintahmu ini. Warawa Abu Zur'ah fi tarikhihi dan Ibn Asakir fi tarikh Dimashq. Abu Zur'ah dalam kitab tarikh, masih dalam manuskrip ini ya. Dan juga tarikh Dimashq karya Ibn Asakir. Ini penulis mengambil dari manuskripnya, masih tulisan tangan. Itu buku rujukannya. Dan saya pernah melihat sudah ada cetakannya. Buku tarikh Dimashq karya Ibn Asakir. Segini ya kawan. Kitab itu tebalnya segini. Iya. Qala amara Abdul Malik Aba Idris al-Khawlani an yarfa' yadayhi fa'aba. Bahwasanya Abdul Malik yakni bin Marwan Amirul Mukminin menyuruh kepada Abu Idris al-Khawlani ketika dia jadi khatib untuk mengangkat kedua tangannya ketika berdoa ketika di mimbar, maka beliau menolak. Maka di sini menunjukkan jamaah bahwa ketaatan kepada penguasa itu dalam hal yang ma'ruf dan sunnah, bukan dalam perkara maksiat dan bid'ah. Jadi kalau disuruh kepada bid'ah, maka jangan mengikutinya. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu
kepada penguasa dan kepada yang lainnya, itu dalam hal yang ma'ruf saja. Adapun maksiat tidak ada taat. Wa minal jadiri bidzikri huna umur. Di sini ada catatan penting. Ada 3 di sini. 1, inna awwala man rafa'a yadayhi fil jum'ah Ubaidullah bin Ma'mar. Bahwasanya yang pertama kali mengangkat kedua tangannya ketika berdoa waktu khutbah Ubaidullah bin Ma'mar, kama fi ta'jil al-manfa'ah, sebagaimana dalam kitab Ta'jil al-Manfa'ah karya Ibn Hajar. Artinya sanadnya tidak sampai kepada sahabat, apalagi Rasulullah. Jelas ya semua? Maka itulah bid'ah. Bid'ah itu mengada-ngada yang tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat. Thaniyan, yang kedua, inna hadzal man' min raf'il yadain fi du'a huwa fi hal khutbah khassah. Bahwasanya larangan mengangkat kedua tangan ketika berdoa itu ketika khutbah saja, secara khusus. Fala ma'na litamassuki bihi fi man'i raf'il yadain fi du'a 'ammah. Jangan dibawa ke melarang mengangkat kedua tangan ketika berdoa secara umum, yakni di luar khutbah. Ma'a thubutil akhbar wa syar'iyyatiha. Apalagi ada hadis sahih yang menunjukkan syariat mengangkat kedua tangan, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah hayyun karim, istahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi thumma yaruddahuma sifra." Sungguh Allah itu maha pemurah lagi maha malu kepada hambanya yang mengangkat kedua tangan berdoa kepadanya, kemudian orang itu tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini umum di luar khutbah. Coba perhatikan ya kawan, bagaimana para ulama itu merinci kapan dibolehkan, disunnahkan mengangkat kedua tangan dan kapan tidak boleh. Ya, karena memang sudah semua itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah dan diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam detailnya. Thalithan, yang ketiga, inna hadits Umar as-sabiq laysa ala itlaq walakinahu muqayyad hal istisqa fil khutbah yaum al-jum'ah. Ini hadits Umar yang melarang angkat tangan itu ketika berdoa waktu khutbah tidak mutlak, karena dibolehkan atau ada hadisnya ketika istisqa, minta hujan. Ini Nabi minta hujan ketika doa waktu khutbah pada hari Jumat. Dalilnya ini dia. Ini dalil bolehnya mengangkat kedua tangan ketika minta hujan. Ya, waktu khutbah. Dalilnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, akhrajul Bukhari fi sahihihi. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Wa ghairuhu, dan yang lainnya. Ini selain Imam Bukhari. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, berkata, "Asabatin nasu sunnah aw sanatan. Asabatin nasu sanatun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ini orang-orang ini di zaman Nabi terjadi kekeringan. Ini lama enggak turun hujan. Fa baina Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthub fil yawm al-jum'ah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah pada hari Jumat, qama Arabi, tiba-tiba berdiri orang Arab Badui
dari duduknya. Faqala, maka Arab Badui ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakal mal, harta kita rusak. Ya ini maksudnya kebun kurma itu nggak ada air. Waja'al iya, keluarga kita kelaparan karena nggak ada air. Fad'allah lana, maka berdoalah kepada Allah, yang diminta hujan untuk kita. Farafa ayati, maka Rasulullah mengangkat kedua tangannya begitu. Ya, wa ma nara fis sama'i qaza'ah, padahal kami tidak melihat ada awan sama sekali di langit itu. Di situ menunjukkan bahwa Masjid Nabawi itu aslinya atapnya itu bolong. Yang ada atapnya itu cuma saf depan 1, 2, 3. Setelah itu tidak ada atapnya. Jadi orang melihat langit, melihat ke atas bisa. Nah, ini dia. Di langit tidak ada waktu itu awan sama sekali. Fawalladhi nafsi biyadihi ma wada'a hatta thara as-sahab amthal al-jibal. Kata Anas, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Belum selesai Nabi menurunkan tangannya, jadi masih berdoa. Allahumma akhidna ghaitan mughitan. Allahumma asqina suqya rahmah, dan seterusnya. Ya Allah beri kami hujan, ya Allah beri kami hujan. Ya Allah beri kami hujan yang rahmat, penuh rahmat, bukan adab. Ya. Belum selesai Nabi meletakkan ini, belum selesai berdoa, tangan masih diangkat. Tiba-tiba datang awan sebesar gunung. Nampak. Thumma lam yanzil an mimbarihi, dan beliau belum turun dari mimbarnya hatta ra'aitul matar yatahadar ala lihiyati. Aku melihat air hujan berjatuhan dari jenggotnya Nabi SAW. Maksudnya turun hujan saat itu, padahal Nabi belum turun dari mimbar, dan bocor sampai ini jenggotnya Nabi itu basah oleh air hujan. Coba lihat ya kawan, bagaimana ya Allah Azza wa Jalla langsung mengabulkan doanya Nabi SAW. Maka di sini menunjukkan apa? Ahamiyatul doa, pentingnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mengapa doanya Nabi langsung dikabulkan? Karena Nabi SAW telah memenuhi seluruh syarat-syarat dikabulkannya doa. Dan Nabi SAW menjauhi dan telah meninggalkan semua, yakni menjauhi semua penghalang doa. Apabila itu dilakukan oleh seorang muslim, yaitu memenuhi syarat-syarat dan adab berdoa, kemudian dia juga meninggalkan seluruh penghalang-penghalangnya, maka akan dikabulkan oleh Allah. Dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dikabulkan itu ada 3, ada 4. Yang pertama, akan diberi apa yang dia minta segera. 2, Allah akan jauhkan dia dari musibah.